Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wenci, Prodi Akuntansi A1 semester 3. Saya akan menjelaskan kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang terdiri dari pengguna laporan keuangan, yaitu yang menjelaskan siapa pengguna laporan keuangan dan ada juga tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dan sejumlah besar dalam mengambil keputusan. Kemudian ada asumsi yang mendasari karakteristik kualitatif keuangan, di mana karakteristik kualitatif keuangan ini terdiri dari relevan, materiality, reliability, dan comparability. Kemudian ada kendala informasi relevan dan andal, di mana informasi ini atau informasi yang relevan yang merupakan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sedangkan informasi yang andal merupakan informasi yang tidak menyudutkan serta tidak dapat diverifikasi. Kemudian ada dasar akrual, di mana suatu metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang mana di dalam suatu pendapatan ketika saat diperoleh, dan kemudian mencatat suatu pengeluaran ketika saat diperoleh, dan kemudian dicatat suatu pengeluaran ketika benar-benar terjadi tanpa melihat adanya uang kas masuk ataupun uang kas keluar. Kemudian ada kelangsungan usaha agar tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan. Kemudian ada keputusan informasi yang berguna dalam laporan keuangan. Dan kemudian ada pengguna dan kebutuhan informasi, di mana pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi perubahan untuk kebutuhan sendiri. Ada juga dapat dipahami, dapat dibandingkan, konsentrasi dan pengungkapan. Kemudian relevan, yang artinya bersangkut paut. Kemudian ada antara materialitas, di mana besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi yang dari. Kemudian ada nilai prediksi, di mana kemampuan informasi dalam memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan prediksi. Dan ada nilai konfirmasi, di mana dia dapat memberikan umpan balik nilai evaluasi sebelumnya atau keduanya dalam informasi keuangan. Ada juga keandalan, di mana ia melakukan pertimbangan perusahaan yang mengandung unsur-unsur perhatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi yang tidak kepastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Kemudian bebas dari bias atau netralitas. Ada juga kelengkapan, kemudian ada penyajian dan substansi yang berhubungan dengan bentuk.
Kemudian ada juga tepat waktu, di mana tepat waktu itu tidak dapat mengerjakan pekerjaan. Kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Dan yang terakhir ada keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, di mana untuk mencapai suatu keseimbangan yang tetap di antara berbagai karakteristik guna memenuhi tujuan laporan keuangan sektor publik dan kepentingan realitatif dari berbagai karakteristik pada sejumlah kasus yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.